Di sebuah kerajaan yang jauh, berdiri megah istana Ardana yang dijaga oleh tembok tinggi dan pasukan terbaik. Di sanalah tinggal Putri Nayara, anak sematawayang Raja Damar dan Ratu Isyara. Nayara dikenal anggun dan cerdas. Tapi ia menyimpan satu keinginan yang tak pernah berani ia ucapkan kepada siapapun, yaitu kebebasan. Setiap hari Nayara bangun dengan rutinitas yang sama, belajar tata krama, diplomasi, dan sejarah kerajaan. Namun, dari balik jendela kamarnya yang tinggi, ia selalu menatap jauh ke hutan di utara, di mana kabarnya terdapat desa kecil yang dihuni rakyat yang hidup sederhana tapi bahagia. Nayara bertanya-tanya, bagaimana rasanya hidup sebagai orang biasa? Pada suatu malam, saat seluruh istana tertidur, Nayara mengenakan jubah hitam, menyembunyikan wajahnya dengan tudung, dan menyelinap keluar istana lewat lorong rahasia yang dahulu ia temukan saat kecil. Dengan jantung berdegup kencang, ia menunggang kuda dan menuju desa utara. Sesampainya di sana, Nayara disambut oleh kehidupan yang benar-benar berbeda. Ia membantu seorang nenek menimba air, ikut memasak di dapur umum, dan bermain dengan anak-anak di padang rumput. Tak ada yang tahu bahwa gadis misterius itu adalah putri kerajaan. Mereka menyapanya dengan hangat dan tulus, bukan karena gelar, melainkan karena perbuatan. Hari-hari Nayara di desa menjadi hari-hari paling bahagia dalam hidupnya. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu hari, desa diserang oleh sekelompok bandit yang hendak merampas hasil panen. Saat semua orang ketakutan, Nayara melangkah maju. Ia berdiri tegak dan berkata lantang, "Aku adalah Putri Nayara dari Kerajaan Ardana. Berani kalian mengusik rakyatku, kalian akan berhadapan dengan seluruh pasukan kerajaan." Bandit-bandit itu terkejut dan tertawa mengira gadis itu berhayal. Tapi beberapa penduduk mulai percaya. Saat bandit hendak menyerang, suara trompet dari kejauhan terdengar. Pasukan kerajaan datang, dipimpin langsung oleh Raja Damar yang mengikuti jejak putrinya. Pertempuran singkat pun terjadi. Bandit berhasil dipukul mundur. Sang raja kemudian mendekati Nayara bukan dengan amarah, melainkan dengan mata berkaca-kaca. "Kau membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati tak hanya duduk di takhta, tapi berada di sisi rakyatnya." Sejak hari itu, Putri Nayara tidak lagi dikurung dalam dinding istana. Ia menjadi simbol harapan, pemimpin muda yang memahami kehidupan rakyat dari dekat. Ia sering mengunjungi desa-desa, membangun sekolah dan klinik, dan membawa perubahan nyata. Dan begitu, kisah Putri Nayara tersebar ke seluruh penjuru negeri bukan sebagai putri yang lahir mulia, tapi sebagai pemimpin yang memilih menjadi manusia bagi manusia lain.